Halo Kak Minka. Assalamualaikum Pak. Salam. Waalaikumsalam. Salam kenal. Dari mana? Saya dari Purwokerto. Purwokerto, Jawa Tengah ya. Iya. Aku dari Semarang. Salam kenal ya Kak. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Aku nggak mau curhat sih, lebih ke mau sharing aja. Nggak apa-apa. Boleh. Waalaikumsalam Kak Ayu. Kak Niken, waalaikumsalam. Kalau masalah perselingkuhan sih udah hatam ya. Waalaikumsalam Kak Fir. Iya, gimana? Cuma sekarang setelah lepas dari hubungan yang sebelumnya, sekarang lebih Asik. untuk menata hidup gitu ya. Setelah menata hidup semuanya, tapi takdir berkata lain gitu loh Kak. Berkata lainnya gimana? Takdir itu berkata lain, ternyata saya harus mempunyai trauma yang harus disembuhkan. Anak saya juga mempunyai trauma yang harus disembuhkan karena pernikahan yang seperti itu, yang banyak perselingkuhan seperti itu. Jadi kamu ngambil sisi positifnya aja ya. Berarti dari segala masalahmu yang terjadi ke diri kamu lebih banyak ngambil positifnya ya. Iya, lebih ke positifnya aja sih. Biarpun saya sama putri saya juga berobat. Kami semua berdua berobat ke psikiater ya, satu psikiater, tapi lebih ya dinikmati aja gitu, lebih bahagia gitu dengan sendirian, dengan berobat gitu, lebih bahagia gitu, lebih bahagia banget ya. Iya, kalau boleh tahu, anaknya usia berapa yang dibawa berobat itu? Usia 19 tahun, dia juga epilepsi sama penyumbatan pembuluh darah udah sampai otak. Oh, tapi sekarang masih sehat kan? Alhamdulillah sehat ya, berobat terus rutin. Ya, sebenarnya untuk ke psikiater jangan malu teman. Bukan berarti kita ke psikiater tuh gila ya, enggak. Betul. Kita tuh butuh konsultasi, kita butuh ngobrol sama orang yang tepat. Itu kuncinya di situ. Jangan malu, karena biar bagaimanapun kita tuh butuh sharing. Kita tuh butuh solusi. Kita tuh butuh ngomong, butuh mengeluarkan apa yang ada di dalam ini. Itu intinya gitu. Coba lihat kakak ini mungkin masalahnya juga banyak, tapi pembawaannya enak gitu loh. Dia terlihat gemoy gitu kan, fresh gitu kan. Jadi kayak nggak ada kesusahan dalam hidupnya dia teman-teman gitu loh. Jadi semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Cara apa ya? Cara menyikapinya itu lebih penting. Menyikapi hidup itu kembali lagi ke diri sendiri Kak sebenarnya. Iya. Benar sekali. Sekarang gimana? Udah bahagia kah? Atau udah punya pasangan pengganti atau bagaimana? Enggak Kak, lebih fokus besarin anak-anak aja lah. Iya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Asal bahagia ya kan? Iya betul. Itu. Apalagi anak-anak yang butuh penanganan khusus kan ya. Nah itu betul Kak, betul seperti itu, betul sekali, penanganan khusus. Apalagi anak saya kan yang epilepsi, bolak-balik opnam juga kan. Iya. Semoga kuat ya, semoga dapat rezeki yang berlimpah. Amin. Cuma Semoga ya kendalanya gimana? sekarang sedang di situ di ekonomi sih memang. Sama. Itu semua orang, kebanyakan mungkin teman-teman yang tiba juga jawabannya sama kak kalau itu gitu. Iya. Tapi yang penting dinikmatin kan. iya betul. Iya. Lebih ke misalkan kayak sekarang, misalkan kayak saya ke psikiater gitu nggak malu ya untuk teman-teman semua juga, karena memang trauma gitu ya, namanya rumah tangga dulu trauma, dan trauma itu harus disembuhkan gitu. Itu udah berjalan berapa lama sih dari kejadian itu sampai sekarang ini? Saya pernikahan itu selama 15 tahun dulu dengan laki-laki yang NPD dan keluarganya juga. Akhirnya saya pulang bawa anak 4. Iya. Oke. Dan satu spesial. Semua diinin sendiri. Iya. Oh, hebat sekali. 4 loh guys. 4 itu nggak sedikit ya. Apalagi yang satu butuh penanganan khusus, biaya khusus ini. Yang inilah teman-teman, maksudnya kita bisa nyontoh dari kakak ini gitu. Termasuk aku sendiri gitu. Aku aja belum tentu kuat guys, nanggung 4 loh. 4 nyawa, 5 nyawa plus dianya sendiri.
gitu. Apalagi satunya butuh penanganan khusus. Jadi segala sesuatunya memang harus kita ini yang menyikapi. Kalau kalian merasa lebih susah, beban kalian terlalu berat, terlalu banyak, apalagi cuma masalah percintaan nih masih kalah sama kakak ini, anaknya butuh penanganan khusus, epilepsi misalnya gitu tadi ya. Iya, penyumbatan pembuluh darah juga. Penyumbatan pembuluh darah, iya tuh. Kalau kalian masih berkutat dalam masalah percintaan, terus kak gue sakit hati nih gue ini, coba deh kita tengok-tengok ke orang-orang yang seperti ini, gitu. Oh ya, by the way ini setelah itu belum pernah membuka hati atau mencoba deket sama cowok itu? Enggak sih, lebih belum pernah ya. Ya. Fokus anak-anak aja sama diri sendiri, itu nyembuhin trauma satu-satu gitu. Sebenarnya bisa dilihat kok pertama kali dia tadi naik terus on cam tuh beda teman-teman orangnya. Meskipun dia punya dia beban serius, makanya aku ini maksudnya meskipun punya beban tapi pembawaannya tuh tetap biasa aja gitu. Kayak nggak murung kayaknya. Ya, insya Allah sih kelihatan. Gitu. Iya masih bisa tersenyum tuh dari. Jadi gini teman-teman, ketika kita nih ya banyak masalah dalam tubuh kita yang kita tumpuk, yang kita pendem-pendem, itu tuh akan terpancar dari aura. Sama kayak rumah. Rumah tuh kalau banyak kotoran juga terlihat kusam, terlihat beda lah aura rumah. Kalian pernah nggak masukin rumah ini kok aura kok sumpek banget ya, kok surem banget ya? Pernah nggak kalian masuk ke suatu rumah seperti itu? Iya. Iya kan, begitu juga ini tubuh ini kok dilihat itu orang kok masam terus ya, kok cemberut terus ya gitu. Lah itu kita bisa belajar dari situ. Iya, biarpun saya pasien psikiater juga ya. Iya, nggak masalah. Pasien itu cuma sekedar pasien kok. Karena pada dasarnya manusia ini tempatnya sakit. Gitu. Iya. Jadi ya nggak masalah. Bukan berarti ke psikiater kita gila ya guys, gitu loh. Nggak, jangan takut. Ntar takut dicap wah tuh udah ke psikiater tuh gila tuh. Nggak kayak gitu. Gitu. Hebat kakaknya. Salut serius. Apalagi 5 orang sendiri. Kalau boleh tahu usahanya apa atau? Saya jualan kopi di pinggir jalan. Tuh. Buka warmindo kayak gitu sih. Kecil-kecilan. Oke, nanti kalau aku ke Purwokerto aku mampir ya kak. Aku ke Semarang. Iya mampir kak, serius. Serius nanti insya Allah. Jualannya. Kapan-kapan. Oh iya kak. Iya, pasti insya Allah mampir. Aku sering ke Wonosobo, sering ke Dieng gitu. Iya, kalau ini mampir ke hutan pinus Limpakus. Iya, aku juga rencana mau ke sana, tapi belum kesampaian. Ntar ya. Iya, kawan-kawan kalau itu mampir ya kak. Nunggu anakku liburan. Ya ini teman-teman bisa dijadikan contoh ya. Ini bagus banget nih, bagus banget buat inspirasi kita gitu. Itu nanti insya Allah sehabis kakaknya turun dari sini mungkin teman-teman juga bisa dapat pelajaran yang lebih gitu. Ya kan teman-teman ya, setuju nggak sih gitu loh? Kalau hidup kita itu ya harus seperti ini gitu loh. Iya, masalah itu bakalan ada terus, kata psikiater saya itu, masalah itu bakalan ada terus mau sampai kapanpun gitu. Tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu katanya. Iya. Aku follow ya. Terus follow ya kayaknya. Iya kan nanti saya follow. Saya kalau kata psikiater, misalkan banyak orang yang ngomongin saya gitu dengan saya seorang janda gitu. Ya biarin saja orang lain mau berpendapat apapun tentang Anda, tentang Ibu, biarin aja. Seterserah mereka gitu loh. Orang lain itu seterserah mereka mau ngomongin apapun tentang Ibu gitu. Iya. Yeah. Tapi kadang juga ya ada fase capek juga kak, ada ya fase capek gitu ya ada. Capeknya ya lebih ke tenaga aja kan, bukan? Ya, lebih kepikiran sih, lebih kepikiran karena memang kalau ke psikiaternya itu lebih nyerang ke pikirannya sih. Iya, kalau capek wajar lah, capek-capek pikiran dikit wajar. Cuman pembawaannya gitu, cara menyikapinya tuh yang luar biasa gitu dia. Oh kelihatan kayak gitu ya kak? Dari cara dia ngomong aja, dia nggak ada ngeluh-ngeluhnya loh guys gitu. Iya nggak sih? Sementara kita yang cuman masalah
selingkuh, masalah pacaran sama ini, pacaran sama apa itu, malah rumit hidup kita jatuhnya gitu. Iya. Kalau Yang saya ini lebih rumit gitu. misalkan ditanya sama laki-laki, kenapa bisa bercerai? Saya selalu menjawabnya, ya karena kami memang sudah nggak sejalan gitu. Yang dulu masa lalu dengan mantan, ya udah masa lalu gitu, nggak boleh diceritain ke orang lain. Ya yang lalu ya udah gitu. Kalau saya, kata psikiaternya harus seperti itu. Iya. Tapi bagaimana kita berpikir positif tentang diri sendiri? Nggak masalah, justru itu diperlukan. Kita berpikir positif tentang diri sendiri itu sangat-sangat diperlukan, teman-teman. Iya, betul. Afirmasikan diri hal itu ke diri kalian terus-menerus. Kalian akan menemukan kebahagiaan di balik itu. Iya, betul, Kak, betul. Iya, ada salahnya. Loh, yang bikin aku sedih itu bukan cerita-cerita sedih loh. Selama ini aku ada orang nangis-nangis di atas apa, aku nggak pernah, aku flat-flat aja. Tanya Nick, biasa aja. Tapi ketika aku begini nih, semangatnya yang luar biasa nih, kayak gue aja jadi kayak, anjir gue malu banget. Makanya bilang curhatnya bebas, bukan berarti kita harus bersedih-sedih gitu loh. Dengan versi masing-masing gitu. Aku nggak melarang kalian untuk bersedih. Halo Kak. Karena manusia beda-beda kan, mentalnya gitu kan. Tapi kalau ada energi positif atau ada inspirasi yang positif gitu kan, itu lebih bagus gitu kan. Ika, halo. Oke banget ini ya, closingan yang sangat luar biasa. Iya. Makasih Semangat ya Kak ya. Udah semangat untuk kita ya. Terima kasih, semangat semuanya. Nggak melulu soal percintaan aja sih. Iya. Hidup itu perjuangan yang luar biasa. Orang tua masih ada? Orang tua masih ada, alhamdulillah masih semuanya. Masih produktif? Masih. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau mama sih enggak, mama ya hidupnya ya kan kita beda rumah, jadi ya mama karena mama nggak bisa. Oke. Semoga sehat-sehat semua ya, semua sehat-sehat ya. Dikasih kekuatan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jumpa ya. Terima kasih. Kalau menemukan jodoh ya, semoga dikasih jodoh yang setara. Amin ya Allah ya Tuhanku, amin. Terima kasih banyak. Nggak usah muluk-muluk, yang jelas setara, yang bisa Saling menjadikan kalian ya, menjadikan kalian lebih dari sekarang gitu. Amin, insya Allah, amin. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Tuhan. Udah ya, turun aja sekarang, udah turun. Ya turunin aja Kak, udah. Makasih banyak. Makasih ya Kak ya, sehat-sehat ya. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak Kak. Ya.